Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-ayah. Sivitas akademik MAN 3 Garut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kaum muslimin muslimat yang sedang menyaksikan kegiatan cimol atau ceramah Islami Madrasah Online MAN 3 Garut yang Allah muliakan. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat lahir, nikmat batin, nikmat usia ataupun umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkah ini di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dan kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Baginda besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang Allah muliakan, di bulan yang suci ini, di bulan yang berkah ini, tidaklah lain dan tidaklah bukan banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan selain berpuasa, selain menahan hawa nafsu, baik dari rasa lapar ataupun rasa hausnya, ataupun banyak sekali hal-hal yang harus kita laksanakan di bulan yang suci ini. Tidak lupa juga sesuatu yang harus kita selalu kerjakan, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya, yaitu amanah atau titipan, seperti yang telah saya bacakan di muqaddimah dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian.
wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Makna dari surat Al-Anfal ayat 27 ini, yaitu Allah memerintahkan kepada kita agar kita tidak mengkhianati amanat-amanatnya, titipan-titipannya. Terutama kita tidak boleh mengkhianati kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah jelas, kalau kita mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, terutama perintah-perintahnya, baik yang tertera dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam sunnahnya, maka kita termasuk orang-orang yang zalim, maka kita termasuk orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga, wa amanatikum, dan amanat-amanat yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada kita semuanya, maka kita wajib menjaganya, maka kita wajib memeliharanya. Banyak sekali amanat-amanat atau titipan-titipan yang telah Allah titipkan kepada kita. Ada 3 jenis amanah yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita menjalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita menjalankan amanah kepada sesama makhluk. Bukan hanya manusia, tapi sesama makhluk. Yang ketiga, kita harus menjalankan amanah terhadap diri sendiri. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan lain-lain yang telah Allah perintahkan kepada kita. Itu merupakan suatu amanah yang diberikan kepada kita supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik. Allah memberikan jabatan kepada kita, Allah memberikan harta kepada kita, Allah memberikan kekuatan dalam diri kita, Allah memberikan usia kepada kita. Itu merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita, yang harus kita jaga dengan baik. Allah menitipkan gunung, Allah menitipkan lautan, Allah menitipkan tanah, Allah menitipkan air. Semua yang ada di muka bumi ini, itu semuanya adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita semua, supaya kita bisa menjaganya dengan baik. Maka jangan heran, banyak sekali terjadi bencana-bencana di luar sana. Saudara-saudara kita telah mengalami bencana kebanjiran, kebakaran, bahkan angin kencang. Itu adalah semua bala tentara Allah yang murka kepada kita karena kita tidak bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung digundulkan, banyak sekali penebangan-penebangan, lautan dibom, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ada di dalam lautan, ataupun di sungai-sungai banyaknya pencemaran, sehingga dari ulah tangan manusialah masalah-masalah ini muncul. Allah murka dengan bala tentara seperti gunung, air, lautan, dan yang lainnya, sehingga murka kepada kita selaku manusia yang menjadi faktor utama dalam bencana ini. Yang kedua, banyak sekali amanah-amanah yang
tidak ditepati, seperti janji ataupun utang, itu adalah suatu kebiasaan jelek yang ada di dalam kehidupan manusia di zaman ini. Banyak sekali orang-orang yang menebar janji-janji palsu. Banyak sekali orang-orang yang tidak menyelesaikan utangnya, sehingga mereka termasuk orang yang tidak beramanah sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu amanah terhadap diri sendiri. Apa itu amanah terhadap diri sendiri? Kita sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai makhluk yang paling Allah muliakan, sebagai umat Rasulullah SAW yang paling dimuliakan dan yang paling dicintai oleh Rasulnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 unsur dalam diri kita yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, kita memiliki akal. Yang kedua, kita memiliki perasaan. Dan yang ketiga, kita memiliki hawa nafsu. Beda dengan setan. Setan hanya memiliki hawa nafsu. Beda dengan hewan. Hewan hanya memiliki akal dan hawa nafsu. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna harus selalu menjaga titipan-titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, sehingga kita menjadi orang yang paling benar, sehingga kita menjadi orang yang bisa menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amanah yang Allah titipkan kepada diri kita? Banyak sekali amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita selaku makhluk hidup. Yang pertama, misalnya ada jabatan. Allah menitipkan jabatan kepada kita agar kita menjalani jabatan tersebut dengan baik, supaya jabatan itu tidak membuat kita celaka. Allah menitipkan harta kepada kita. Allah menitipkan keluarga kepada kita. Allah menitipkan seorang anak kepada kita. Itu yang harus kita jaga. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang yang celaka dengan jabatannya karena mereka tidak pernah amanah dengan jabatannya. Banyak sekali orang-orang yang celaka dengan hartanya karena mereka tidak bisa menjalankan amanah dengan hartanya. Banyak sekali orang tua yang celaka oleh anak-anaknya karena mereka tidak bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, muslimin dan muslimat, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki yang hari kemarin belum tentu baik, maka hari ini harus lebih baik. Kita semuanya wajib meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan yang suci ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang selalu melipat gandakan pahala. Yang di bulan-bulan biasa pahalanya cuma 1, di bulan Ramadan ini pahala bisa meningkat 10 sampai 100 kali lipat kebaikan. Maka dari itu, ketika kita sudah menjalankan suatu amanah yang Allah berikan kepada kita, maka berbahagialah orang-orang yang telah melaksanakannya, agar ketika nanti kita di akhirat dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Seperti dalam surat Yasin
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang menerangkan al-yawma nahtimu, pada hari itu maka kalian akan dikunci afwahihim, mulut-mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kalian. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki kalian akan menyaksikan bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kalian perbuat selama di dunia ini. Mulut kita tidak bisa lagi bicara, tangan kita tidak bisa lagi menjadi saksi, kaki kita akan bersaksi, mata kita tidak bisa lagi melihat terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Semua akan dikunci, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, marilah kita menjalankan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita dengan baik. Marilah kita menjalankan titipan-titipan Allah, menjaga titipan-titipan yang telah Allah berikan, menjaga keluarga kita, menjaga jabatan kita, menjaga harta kita, menjaga rasa diri kita, kejujuran yang ada dalam diri kita, meningkatkan keimanan kita, menjaga segala sesuatu yang kita miliki selama di dunia ini. Hadirin Sivitas Akademika Mantiga Garut dan semua muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan di kegiatan Cimol ini, ceramah Islami Madrasah Online Mantiga Garut. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua yang telah menyaksikan dan mendengarkan acara Cimol ini. Terima kasih. Sedikit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini dan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik wa sallim amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.